Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKI Nusuan mengucapkan selamat datang bagi peserta ibadah yang baru pertama kali hadir di GKI Nusuan. Dengan penuh sukacita kami menyambut dan mengharapkan kehadiran saudara pada kegiatan-kegiatan jemaat sebagaimana yang tersurat dalam Warta Jemaat. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, kami mohon untuk berdiri memperkenalkan diri. Baik, tidak ada. Saya bacakan Warta Jemaat Minggu 27 September 2020 sebagai berikut. 1. Kebaktian Minggu 27 September 2020. Firman Tuhan di GKI Nusuan dilayani oleh Pendeta Retno Ratih Suryaning Handayani dari GKJ Manahan. Kebaktian di Bajemojo Songo dilayani oleh Ibu Titik Suparti. Yang kedua, perjamuan kudus. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus telah mengasihi kita dan meminta agar kita memperingati kasih pengampunannya, maka Majelis Jemaat GKI Nusuan akan melayangkan perjamuan kudus pada tanggal 18 Oktober 2020. Ini adalah pengalaman perjamuan kudus pertama pada era normal baru di GKI Nusuan. Segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Nusuan diharapkan untuk mempersiapkan diri dengan mengikuti sosialisasi yang akan dikirim. Warta selengkapnya dapat dibaca pada Warta Cetak. Yang ketiga, rangkaian acara Pekan Keluarga GKI Nusuan 2020. Tim Pekan Keluarga 2020 telah mempersiapkan rangkaian acara yang dapat menghangatkan keluarga Anda dengan cinta kasih Kristus. Untuk detailnya dapat dibaca pada Warta Jemaat. Yang keempat, pernikahan gerejawi. Bila mana tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, akan dilayangkan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020, jam 8:30 pagi, di Gereja Katolik Santa Perawan Maria Regina Purwowardayan Surakarta, atas diri Saudari Mai Ayu Mardani, anggota GKI Nusuan, dengan Saudara Nanang Novi Hermanto, anggota Gereja Katolik Purwowardayan. Segenap anggota jemaat dimohon untuk mendukung dalam doa. Yang kelima, diakonia masyarakat. Tuhan telah menganugerahkan satu set lengkap dental unit untuk GKI Nusuan melalui GKI Pondok Indah pada tanggal 18 Juli 2020. Saat ini Majelis Jemaat GKI Nusuan tengah mempersiapkan infrastruktur pendukung untuk memperluas jangkauan layanan masyarakat. Mohon dukungan doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Rencana operasi evaluatif Januari 2021. Yang keenam, persembahan. Majelis Jemaat GKI Nusuan telah menerima persembahan. 1. Persembahan syukur sebesar 200.000 dari NN. Persembahan untuk multimedia 2.500.000 untuk dari NN. Yang ketiga, Majelis Jemaat GKI Nusuan telah menerima persembahan gereja dari transaksi kode QRIS. Untuk detailnya dapat dilihat dalam Warta Jemaat. Untuk semua persembahan ini jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Jemaat Minggu 27 September 2020. Warta selengkapnya dapat dibaca pada Warta Cetak. Marilah kita bangkit berdiri dan memulai ibadah kita dengan menyanyikan Mazmur 25 bait 1 dan 2.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita saat ini kita kuduskan dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kami persilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh bersyukur kalau pada saat ini kembali kita dipersatukan di dalam peribadahan dalam situasi pandemi COVID-19. Di bawah tema mentalitas menyalahkan, kita akan menghayati proses peribadatan kita, dan mengawalinya kita naikkan pujian dari KJ 365 bait yang pertama dan yang ketiga. Tuhan ambil hidupku, tak kuduskan darimu, dan waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Buatlah suaraku hanya mengagungkanmu, dan serahkan lidahku jadi saksi Injilmu, jadi saksi Injilmu. Dengan satu kesadaran bahwa kita belum sepenuhnya mampu memperlakukan cinta kasih sebagaimana yang Tuhan ajarkan, baik cinta kepada Dia maupun sesama kita, dengan kerendahan hati mari kita mengakui di hadapan Tuhan, dan saudara-saudara diberi kesempatan berdoa secara pribadi. Kami menyadari, menghayati, dan mengalami Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa menggenangi kami dengan kebaikan dan cinta-Mu. Tiada hari lepas dari penyertaan dan kemurahan-Mu. Bahkan tatkala kami abai, Engkau adalah Allah yang senantiasa menopang kehidupan kami. Kasih-Mu yang sempurna nyata di dalam peristiwa pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus yang menebus dosa kami. Saat ini Tuhan, ketika kami merefleksikan cinta-Mu, betapa kami malu dan kami tertunduk untuk mengakui segala kekurangan dan keterbatasan kami,
dalam mengungkap cinta baik kepadamu maupun sesama kami. Ampunkanlah kami, dan kiranya Engkau mampukan kami untuk memperbaharui cinta kami kepadamu dan sesama kami, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkahku, demikian pujian pengakuan kita. Saya undang untuk bangkit berdiri bagi setiap orang yang mengakui segala keterbatasannya dan kelemahan untuk mengungkap cinta. Tuhan menyatakan kemurahan-Nya. Yesaya 43 ayat 25 sebagai berita anugerah menyatakan demikian. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kami persilahkan duduk. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati untuk tunduk di hadapan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan Sang Sumber Cinta, atas rahmat dan kemurahan-Mu ketika pagi ini dengan kesegaran baru, kekuatan baru dan harapan baru. Engkau izinkan kami bangun setelah Engkau menaungi kami tatkala kami mengistirahatkan tubuh kami di malam yang penuh misteri. Kami merindukan persekutuan ini, dan kami merindukan sapaan cinta-Mu melalui firman-Mu.
Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya setiap bagian firman-Mu yang kami dengarkan dapat kami hayati dan termeterai, dan mampukan kami atas kuasa Roh Kudus dan tuntunannya melakukan dalam keseharian kami. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang saat ini bersama-sama akan kita dengarkan diambil dari salah satu bacaan leksionari kita hari ini, dari bacaan pertama atau dari kitab Perjanjian Lama, Yehezkiel 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, dilanjutkan ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-32, yang demikian bunyinya. Yehezkiel 18 ayat yang pertama sampai keempat, dilanjutkan 25 sampai ayat yang ke-32, yang demikian bunyinya. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu? Sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel. Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Tetapi aku berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, atau tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan baharuilah hatimu dan rohmu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara. Shalom. Kita bersyukur kalau pagi ini boleh diizinkan untuk merasakan persekutuan, persaudaraan dalam ibadah, meskipun tentu dalam suasana yang sangat berbeda dengan biasanya kalau saya kebetulan diberi kesempatan untuk melayankan ibadah di tempat ini. Secara pribadi saya baru kali ini melayani selama pandemi di gereja lain.
baru kali ini. Karena biasanya saya melayani di gereja itu pun masih sampai sekarang masih online di GKJ Manahan dengan live streaming. Baru minggu besok kami mencoba lagi untuk ibadah offline dan online secara paralel. Tapi kita bersyukur bahwa di tengah situasi seperti ini kita masih diberi sehat ya. Kita pantas mensyukuri itu. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema besar yang ditetapkan oleh Sinode GKI saat ini adalah mentalitas menyalahkan. Sebuah tema yang jarang sekali dibahas terkait dengan banyak bacaan atau khotbah. Ketika saya merenungkan tema ini, saya jadi ingat peribahasa ketika saya SD atau penjenengan semua sekolah. Sering kita kan diajarin peribahasa ya. Salah satu peribahasa yang diajarkan oleh guru adalah kuman di seberang lautan tampak, balok di pelupuk mata tidak tampak. Jadi kuman di seberang lautan, kita tahu kuman itu kan kecil banget ya. Kalau nggak dilihat dengan mikroskop kan nggak mungkin. Sampai sekarang itu kan secara kasat meripat kita belum pernah melihat wujudnya corona yang kayak apa toh? Kecuali kalau kita melihat di Google. Tapi mata kita sendiri kan belum pernah lihat wujudnya corona yang mengubah, memporak-porandakan peradaban dunia itu kayak apa? Kasat meripat kita belum pernah lihat. Tetapi di sini dikatakan kuman di seberang lautan. Seberang lautan itu kan jauh sekali. Jangankan kuman, mungkin orang yang berada di seberang lautan kita tidak bisa melihat. Tetapi balok di depan mata jinggleng, ketok mata kudune. Tetapi itu tidak bisa dilihat. Ini adalah peribahasa yang menunjukkan betapa ada kecenderungan manusia, kesalahan orang lain yang jauh, yang kecil, itu dengan jelas nampak di dalam bayangan kehidupan pikiran kita. Sebaliknya, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita mempunyai keterbatasan, ketika kita ada kekurangan, sulit bagi kita untuk melihatnya. Karena memang kecenderungan orang itu seperti itu. Betapa mudahnya melihat kesalahan orang, betapa sulitnya untuk melihat kekurangan diri sendiri. Bahkan ketika kita tahu dan diberitahu pun, tidak banyak orang dengan rela, legowo, ikhlas menerimanya. Apa yang membuat orang akhirnya mempunyai kecenderungan untuk menyalahkan atau melihat kesalahan orang lain? Tentu ada banyak hal. Yang pertama, karena mungkin ekspektasinya jauh lebih tinggi daripada realita. Harapan saya itu kalau dia masak itu harusnya rasanya gini lah, kok kayak gini ya. Harapan saya itu gereja itu semestinya melakukan ini, jebule kok mau kayak gini ya. Harusnya pemerintah itu mengantisipasi situasi seperti ini dengan cara ini lah, kok kayak gini ya. Jadi antara ekspektasi dengan kenyataan itu nggak gatuk, nggak jumbuh, nggak cocok. Itu yang membuat orang cenderung menyalahkan orang lain. Ada juga orang menyalahkan karena tidak melihat kondisi secara utuh. Hanya parsial, hanya sepenggal saja. Ada anak yang telat. Biasa guru kalau ada anak sekolah yang telat selama sebelum pandemi sih, maka tentu marah. Dia dimarahin dan ternyata esoknya telat lagi, marah lagi, gurunya semakin jengkel. Yang dia tahu adalah anak ini telat terus. Tetapi guru ini tidak melihat kenapa dia telat. Bisa saja dia telat karena dia masih harus ngurus ibunya yang sakit. Adik-adiknya harus dimasakkan dulu. Dalam usia dini dia harus menghandle banyak pekerjaan, dan di tengah keterbatasan dia melakukan itu, sehingga kenapa dia telat.
Orang seringkali hanya melihat yang parsial, yang kecil, yang permukaan, tidak tahu persoalan secara utuh. Kenapa dia diam? Jangan-jangan karena memang dia mengalami kesedihan. Kita sudah menganggap, oh dia sombong. Ada juga orang yang menyalahkan orang lain dalam rangka menutupi kesalahannya sendiri. Terkadang orang yang salah itu jauh lebih galak loh daripada orang yang benar. Dan untuk menutupi kesalahannya, maka dia mencoba untuk menyalahkan orang lain, tidak mengakuinya. Jadi sekali lagi ibu bapak dan saudara-saudara, ada banyak sebab orang menyalahkan orang lain, apalagi di tengah situasi sulit. Bukankah ini yang terjadi ketika COVID-19 menyebar ke Indonesia? Banyak pihak mulai disalahkan, masing-masing mencari kambing hitam dan lain sebagainya. Rupanya mentalitas ini yang dulu juga menjadi pola berpikir dan cara hidup orang Israel. Ketika mereka berada dalam situasi yang sangat sulit, ketika mereka berada di Babel, di bawah kekuasaan Nebukadnezar, mereka menjadi orang buangan. Mereka mulai saling menyalahkan. Dan tidak hanya itu, mereka juga menyalahkan Tuhan. Bahwa Tuhanlah penyebab malapetaka, Tuhanlah penyebab berbagai situasi sulit, Tuhanlah yang menjadi penyebab kesengsaraan mereka. Mengapa Tuhan diam? Mengapa Tuhan tidak berkarya? Mengapa Tuhan membiarkan semuanya ini terjadi? Bukankah kalau Tuhan Maha Kuasa, dengan kemaha kekuasaannya, Tuhan bisa menghentikan supaya malapetaka itu tidak mereka alami? Situasi sulit membuat mereka komplain, menyalahkan pihak lain termasuk Tuhan, justru bukan dalam rangka introspeksi, justru bukan dalam rangka melihat ke dalam, justru bukanlah rangka untuk mulat sarisro hangrosowani, bahasa Jawanya seperti itu, bahasa Indonesianya introspeksi. Jadi ini yang mereka alami. Dalam situasi seperti itulah Tuhan mengingatkan mereka, kalau toh mereka sampai pada masa yang sulit berada di pembuangan, memang situasi itu diizinkan oleh Allah, bukan karena Allah menghendaki malapetaka, bukan karena Allah menghendaki kematian. Allah kita itu adalah Allah kehidupan, Allah kita itu adalah Allah kebaikan. Tetapi kalau mereka akhirnya mengalami situasi itu karena seharusnya mereka belajar dari masa lalu, betapa hidup mereka itu dikuasai, diwarnai dengan ketidaktaatan kepada Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara, kalau kita melihat bacaan leksionari kita hari ini, termasuk juga bacaan leksionari dari kitab Injil, pola itu yang juga dilakukan oleh orang Farisi, imam-imam kepala, pemuka-pemuka yang ada. Bahkan mereka mempertanyakan kekuasaan Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus membuat perumpamaan yang di dalamnya sebenarnya mengajak mereka untuk introspeksi dan bertobat. Dan bukankah itu yang dikatakan Tuhan melalui kitab Yehezkiel? Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan menjadi batu bagimu, batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Jadi dengan kata lain, melalui tema ini sebenarnya kita diajak supaya mempunyai kerendahan hati untuk belajar melihat bahwa kita mempunyai kelemahan dan keterbatasan dan mengadakan sebuah perubahan yang dalam kitab Yehezkiel dikatakan bertobat. Bertobat itu artinya berbalik 180 derajat.
Kalau tadinya ke barat, berubah ke timur. Kalau tadinya ke utara, berubah ke selatan. Seperti halnya seorang ibu yang mau ke pasar. Setelah dia siap-siap mau ke pasar, cepat-cepat karena segera masak, di tengah jalan ternyata dia lupa bawa dompet. Ada dua kemungkinan. Terus langsung ke pasar dengan pikiran engko utang sik. Atau dia balik dulu, ambil dompet dulu dan kembali ke pasar untuk membeli tanpa utang, apalagi ngemplang. Nah, tidak seperti itu. Yang namanya bertobat itu adalah ada perubahan ke arah, baik itu secara radikal maupun gradual, baik itu secara radikal maupun berangsur-angsur, tetapi menuju ke arah yang baik. Kalau kita merenungkan firman ini dan kita refleksikan dengan situasi kita saat ini, bukankah saat-saat sulit memang sedang menimpa kita? Kita tidak tahu sampai kapan. Kita semua berusaha, berharap, berdoa, berjuang bersama seluruh anak bangsa, supaya saat-saat sulit yang seringkali membawa pada kekhawatiran, kegalauan ini segera berlalu. Situasi sulit ini bukan tempat dan saatnya kita untuk saling menyalahkan, tetapi situasi sulit ini semestinya justru menggerakkan kita untuk membuat sebuah perubahan hidup yang radikal. Bukankah pandemi ini menyadarkan kita betapa terbatasnya kita, betapa yang namanya manusia itu rentan sekali. Manusia itu setiap saat berada di bawah bayang-bayang kematian. Bukankah pandemi ini juga menyadarkan kita untuk kembali pada hidup yang prinsip, yang substansial, bukan yang ornamental. Karena sudah lama manusia itu digenangi hidup dalam suasana ornamental, bukan yang substansial. Bukankah situasi sulit ketika kita menyadari kerentanan kita, pada saat yang sama menjadi kesempatan bagi kita untuk hidup di jalan Tuhan, karena Allah menghendaki kehidupan, bukan kematian. Bukan saatnya kita saling menyalahkan, tapi saatnya kita bahu-membahu menjalani kehidupan yang semakin baik, semakin baik, semakin baik. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pada kesempatan saat ini saya akan bacakan persiapan diri menjelang perjamuan kudus.
Majelis Jemaat GKI Nusuan mengajak saudara untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti perjamuan kudus dengan merenungkan hal-hal berikut. Tuhan Yesus Kristus menjelang wafatnya seperti yang tersurat dalam Lukas 22 ayat 19-20 berpesan agar kita mengenang dan menghayati pengorbanannya bagi pengampunan dosa kita, supaya penghayatan iman kita semakin dalam dan dinyatakan layak olehnya untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Rasul Paulus juga memberikan nasihat kepada kita dalam 1 Korintus 11 ayat 23-29. Dari peraturan tersebut kita mengetahui bahwa setiap orang perlu mawas diri sebelum kita ikut ambil bagian dalam pelayanan meja perjamuan kudus dengan membuka hati di hadapan Allah sambil merenungkan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana hubunganku dengan Allah? Apakah aku sungguh percaya dan menyerahkan diriku kepada Allah? Apakah aku mengasihi Allah dengan segenap hati dan dengan segala sesuatu yang ada padaku dan tidak berpaling pada ilah-ilah lain? Apakah aku dengan setia berdoa kepada Tuhan? Yang kedua, bagaimana hubunganku dengan sesama? Apakah aku mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri? Apakah aku tidak selalu hanya mementingkan diriku sendiri? Apakah aku tidak sering menginginkan kepunyaan sesamaku? Apakah aku tidak sering secara diam-diam atau terbuka membenci, mendendam, bersikap acuh tak acuh terhadap sesamaku? 3. Bagaimana sikap hidupku? Apakah aku tidak sering bersikap menganggap diriku sendiri sebagai yang paling utama dan yang pertama? Apakah aku tidak sering bersikap minta dilayani daripada melayani? Jika kita mawas diri dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menyadari bahwa sesungguhnya kita telah berdosa kepada Tuhan dalam berbagai hal dan dengan berbagai macam cara. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita di hadapannya. Firman Tuhan mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9. Setiap orang yang menyesali dosa-dosanya, yang mengharap rahmat Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan yang bertekad dengan sungguh-sungguh hendak melakukan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti akan diterima oleh Tuhan dan dipandang pantas untuk mengikuti perjamuan kudusnya. Namun, kepada orang yang tidak punya itikat baik, yang tidak bersedia mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dengan menyesal, apalagi tidak bersedia bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya, maka kami menasihati saudara tersebut sesuai dengan firman Tuhan, agar saudara jangan ikut dalam perayaan perjamuan kudus dulu. Sebab barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Kiranya Roh Kudus menyertai dan membantu kita mempersiapkan diri untuk menghadapi meja perjamuan kudus Tuhan pada tanggal 18 Oktober 2020. Demikian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati untuk tunduk di hadapan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Perkenankanlah kami saat ini kembali datang di hadirat-Mu mengucap syukur untuk sabda-Mu. Kami bersyukur Tuhan di tengah segala kesalahan kami, Engkau berkenan untuk mengampuni dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Mampukan kami Tuhan untuk memahami sesama kami. Dengan tidak mudah kami menyalahkan orang lain terlebih karena keadaan sulit yang menimpa kami. Mampukan kami menghargai orang lain, dan mampukan kami Tuhan untuk menyatakan pengampunan Kristus di dalam hidup kami.
Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami di tengah berbagai pengalaman kehidupan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang berbaring di rumah sakit ataupun di rumahnya masing-masing, pun yang berada dalam proses pemulihan. Berkenanlah Engkau menyatakan kuasa kesembuhan-Mu, bilur-bilur-Mu Tuhan yang menguatkan dan menopang mereka. Jadikan kami komunitas yang menyembuhkan lewat doa kami pun, sapaan kami pun, perhatian kami. Saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu GKI Nusukan, dalam perarakan dengan gereja-gereja di sekitar kami, perarakan dengan gereja-gereja di klasis ataupun sinode, peraraan gereja-gereja di Indonesia. Tuhan, di tengah situasi pandemi ini, Engkau Allah yang senantiasa menopang gereja-Mu, yang menyertai gereja-Mu. Kiranya situasi ini tidak membuat kami surut di dalam melakukan tugas panggilan, bahkan dengan cara yang kreatif mengembangkan persekutuan, memelihara iman, dan terlebih dari itu menyatakan cinta kasih melalui kesaksian. Berkati pendeta dan keluarga, segenap penatua, warga jemaat, dan segala pengurus komisi. Justru situasi ini Tuhan semakin menguatkan solidaritas kami untuk saling menopang dan mendoakan. Kami saat ini juga bersyukur untuk penyertaan-Mu atas keluarga kami. Di tengah situasi seperti ini, Engkau menopang dengan kesehatan, kekuatan, pun kecukupan. Kami terus berharap Tuhan berkat damai sejahtera kebaikan menggenangi keluarga kami. Jauhkan dari mara bahaya, godaan, sakit, penyakit, terlebih virus corona. Lingkupi kami Tuhan dengan darah Kristus. Berkati kami sebagai orang tua di dalam mendidik anak, menjadi teladan iman. Pun berkati usaha kami dan pekerjaan kami di tengah situasi sulit ini. Engkau terus memberikan rezeki, Engkau terus memberikan jalan. Berkati mereka yang bekerja dengan kami dan bersama-sama dengan kami, supaya damai sejahtera dan kecukupan Engkau berikan. Berkati anak-anak yang studi secara daring. Engkau memberkati dengan kecukupan kebutuhan kuota. Engkau memberkati kami orang tua dalam mendampingi anak-anak kami. Studi secara daring tidak melemahkan semangat anak kami untuk meraih cita-cita mereka, tetapi mereka tetap mempunyai semangat untuk belajar. Berkati anggota keluarga kami yang harus bekerja di luar rumah, ketika kekhawatiran mereka alami, kiranya Engkau yang melindungi, Engkau yang meneguhkan, dan bersama dengan elemen bangsa Tuhan kami terus menjaga protokol kesehatan. Berkati Tuhan anak-anak kami yang merindukan pasangan hidup yang seiman dan sepadan. Mereka yang menanti buah cinta setelah sekian lama menikah. Dan pergumulan keluarga Tuhan kami mohon kiranya Engkau memberikan terang. Kami saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah Tuhan di tengah situasi sulit ini dengan kebijakan, upaya, dan perjuangan yang dilakukan oleh pemerintah. Kami terus menopang, bahkan kami ambil bagian untuk meringankan beban yang ada di negara kami. Berkati tim medis, berkati para relawan, berkati pihak-pihak yang menjadi garda depan untuk mematahkan rantai penyebaran ini. Engkau melindungi, Engkau juga menjagai, jauhkan dari mara bahaya dan sakit penyakit. Kami juga berdoa untuk mereka yang terpapar. Kiranya kobarkan harapan mereka, kuatkan mereka, sembuhkan mereka. Sungguh Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi ekonomi di negeri kami. Kiranya Engkau menolong Tuhan, kiranya Engkau memberikan jalan, dan kiranya Engkau mencukupkan kebutuhan bangsa ini dengan rakyatnya. Inilah doa kami, yang semuanya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dengan didasari firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7-8. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa bercukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Pengumpulan persembahan selama masa pandemi ini dilakukan bersamaan saat anggota jemaat meninggalkan ruang ibadah dengan cara memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan atau dengan transfer melalui nomor rekening yang tertera pada kode QRIS yang di belakang bangku. Setelah itu anggota jemaat mohon untuk segera mencuci tangan. Baiklah, kita akan menyanyikan dari KJ 302 ayat 1 dan 3, kuberi persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Jemaat diundang untuk bangun berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami hari demi hari. Terima kasih untuk kekuatan, untuk perlindungan, untuk kesehatan, dan kasih sayang yang Tuhan berikan pada kami, sehingga kehidupan kami boleh berjalan dengan baik. Tuhan, saat ini kami hendak berdoa bagi persembahan kami. Mohon Tuhan memberkati persembahan yang akan kami berikan, supaya persembahan itu boleh berguna Tuhan untuk pelayanan di gerejamu ini. Dan tolong kami Tuhan, supaya dalam hari lepas hari yang kami jalani, segala hal yang kami lakukan, biarlah kami melakukan dengan maksimal. Kami melakukan itu sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hidup
firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.